Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sehat. Silakan duduk Kak. Ya Kak. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak ya kepada kakaknya yang sudah meluangkan waktu dan bersedia gitu ya untuk datang dan sesi konsultasi mereka. Nah, semoga kakaknya juga merasa nyaman ya di ruangan ini. Nah, kalau tempat duduknya sudah nyaman. Sudah, Kak. Nah, untuk sebelum kita mulai proses konsultasi ini, kalau boleh kakaknya perkenalkan diri terlebih dahulu ya, supaya kita juga lebih akrab dan saling kenal gitu ya. Boleh Kak, perkenalkan nama saya Karina Margeri, bisa dipanggil Linda atau Linda Kak. Oke, boleh saya panggil Kalinda aja ya? Boleh Kak. Oke, Kalinda, perkenalkan saya Nayatul Akhbaria, biasa dipanggil Nay. Kalinda boleh panggil saya Kak Nay. Nah, di sini saya sebagai konselor profesional yang akan menemani Kalinda hari ini. Oh iya, sebelumnya Kalinda pernah ikut konseling atau baru pertama kali? Baru pertama kali Kak. Oke, karena Kalinda baru pertama kali ikut konseling, boleh jelaskan sedikit mengenai konseling itu apa ya? Boleh Kak. Oke, jadi yang kita lakukan sekarang ini Kalinda namanya konseling individual. Konseling individual itu layanan bantuan profesional yang diberikan oleh konselor. Di sini konselornya saya sendiri ya, kepada klien. Di sini kliennya Kalinda. Nah, untuk mencapai kehidupan efektif sehari-hari dan juga meninggalkan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Nah, tujuannya itu supaya Kalinda atau klien mampu mandiri dan mengendalikan diri dalam menghadapi masalah yang akan datang ke depan. Nah, sampai sini dulu ada dengan Kalinda dan kakak. Tidak ada sudah jelas. Oke, kalau sudah ada, selanjutnya di konseling juga ada yang namanya asas-asas Kalinda. Nah, asas-asas ini seperti hal-hal yang harus dibicarakan kemudian kita sepakati bersama gitu. Nah, asas-asas konseling ini terdiri dari 5 Kalinda. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Kalinda nggak perlu takut atau khawatir lagi ceritanya akan tersebar kemana-mana. Karena di sini saya akan menjaga kerahasiaan cerita Kalinda. Saya tidak akan menyebar cerita Kalinda kepada siapapun tanpa izin Kalinda tentunya. Nah, menurut Kalinda sendiri, penting nggak sih kalau cerita kita itu dijaga kerahasiaannya? Sangat penting Kak. Oke, betul sekali yang Kalinda itu sangat penting. Nah, selanjutnya ada asas kesukarela, di mana klien atau Kalinda sendiri datang ke sini atas sukarela gitu ya, tidak ada paksaan atau suruhan orang lain. Nah, untuk memastikan hal tersebut, saya perlu menanyakan langsung kepada Kalinda ya. Nah, Kalinda sendiri datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada suruhan dan paksaan orang lain? Saya datang membantu dia sukarela pada datang ke sini. Oke, terima kasih Kalinda karena kamu sudah datang secara sukarela dan atas kemauan sendiri gitu ya, mungkin harus paksaan dan disuruh orang lain. Nah, saya sangat mengapresiasi hal-hal tersebut karena sekarang itu jarang sekali ya orang yang menyadari kalau dirinya itu dilayani lembaga profesional gitu ya. Nah, selanjutnya ada asas pembukaan Kalinda, di mana Kalinda nggak perlu khawatir atau ragu lagi untuk terbuka gitu atau cerita apapun ke saya, karena di dalam konser ini nggak akan ada yang menyalahkan atau membenarkan cerita Kalinda begitu. Dan di konser juga tidak ada yang namanya aib. Jadi Kalinda bebas menceritakan hal apapun itu tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan di sesi konser kita kali ini, supaya masalah yang Kalinda alami saat ini juga bisa terselesaikan dengan detail atau baik gitu ya. Nah, gimana Kalinda sendiri sudah siap untuk terbuka dengan saya? Sudah siap Kak. Oke, kalau sudah siap, selanjutnya ada asas kekinian, di mana kita di sesi konseling kali ini itu fokus utamanya pada masalah-masalah yang Kalinda alami saat ini. Adapun masalah yang Kalinda alami di masa lalu dan masih bersangkutan dengan masalah saat ini, boleh Kalinda simpul. Tapi fokus utama kita itu pada masalah yang Kalinda alami saat ini, supaya masalah yang Kalinda saat ini juga tidak menumpuk gitu ya, sehingga makin banyak masalah yang akan Kalinda hadapi gitu ke depannya.
Nah, gimana? Kalian setuju dengan hal tersebut? Setuju, Mbak. Oke, kalau sudah setuju, yang terakhir itu ada asas kemandirian, di mana segala keputusan dan solusi yang akan diambil itu atas dasar kesadaran dan kemauan kalian tentunya. Dan hal tersebut supaya kalian juga bisa lebih mandiri dan mengendalikan diri dalam menghadapi masalah yang akan datang ke depannya. Supaya kalian juga tidak ada ketergantungan gitu ya dengan saya sebagai konselor kalian saat ini. Nah, sampai sini dulu ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada, Mbak. Oke, kalau tidak ada, dan sebelum kita benar-benar memulai proses konseling ini, boleh kita berlangsung lebih dahulu ya, Kalian? Boleh, Mbak. Oke, kita berdoa dalam doa ya, Kalian. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih Kak. Semoga dengan doa kita tadi kita diberikan kemudahan dalam proses konseling kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya boleh kita lakukan relaksasi terlebih dahulu Kak. Oke, kita lakukan relaksasi dengan tarik nafas, kemudian teruskan pelan-pelan gitu ya Kak. Iya Pak. Oke, boleh Kak ikuti instruksi saya ya? Boleh Kak. Oke, tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Oke, terima kasih Kak Dinda sudah mengikuti arahan dan instruksi dari saya. Semoga dengan kita melakukan doa dan relaksasi tadi kita diberikan kemudahan dan juga ketenangan dalam melakukan proses konseling kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang membuat pikiran kalian akhir-akhir ini sampai kalian sendiri memutuskan untuk mencoba sesi konseling kalian? Baik Kak, akhir-akhir itu saya sulit percaya kepada teman-teman saya Kak. Oke, kalian sulit percaya pada teman-teman ya. Nah, boleh kalian ceritakan apa sih yang membuat kalian itu sampai sulit percaya pada teman-teman? Boleh Kak. Saya tuh punya sahabat betul banget Kak, tapi sahabat saya itu sering berbohong Kak, bukan hal kecil melainkan hal besar juga Pak. Oke, jadi sahabat itu sering berbohong gitu ya, sering membohongimu. Nah, boleh kalian jelaskan kebohongan yang dilakukan sahabat itu seperti apa? Boleh Kak. Nah, sahabat saya itu punya pacar Kak. Nah, pacarnya itu dia itu malah disaing sama pacarnya. Jadi pasti berbohong kepada orang tua itu mau main sama Linda. Nah, saya sendiri tuh tidak merasa main sama dia Kak. Nah, setiap saya sore apa orang tuanya selalu ngabarin ke saya dan selalu kayak gimana saya terus saya gitu apa Kak, sampai saya ditengok sama keluarganya sama teman dia juga karena orang tuanya itu selalu nanyain Kak. Nah gitu, jadi saya selalu jadi korban untuk dia berbohong gitu Kak. Oke, jadi kalian selalu jadi korban untuk menutupi kebohongannya gitu ya, dan kalian terseret ke dalam masalah gitu. Oke, nah kalau boleh tahu kejadian itu baru terjadi sekali atau sudah beberapa kali? Sudah beberapa kali Kak. Oke, jadi sudah beberapa kali yang dilakukan oleh sahabatmu. Nah, kalau boleh tahu setelah kejadian itu apa yang kamu rasakan? Kalau sedih Kak, saya merasa marah, saya merasa kesal sama dia Kak, gara-gara dia karena saya jelek di depan orang tuanya, di depan wali kelas saya Kak. Oke. Sepertinya kamu benar-benar sangat kecewa dan sangat parah gitu ya, atau sakit hati gitu ya terhadap sahabat begitu, karena orang yang sebelumnya benar-benar kamu percaya dan kamu anggap sahabat
justru mengkhianati dan membohong lu gitu ya. Iya Kak, saya ngerasa bodoh banget Kak sama dia. Saya terus-terusan dapat masalah Kak, dan saya ingin sekali menjauhinya Kak. Oke, saya mengerti kamu ingin menjauh dari dia. Dan kamu ingin menjaga jarak gitu ya dengan dia supaya kamu bisa tenang lagi. Makanya kamu sekarang lebih menjaga jarak dengan orang lain juga gitu ya, supaya kamu nggak merasakan rasa sakit itu kembali. Dan untuk kalian, Iya Kak. oke, dari kalau boleh tahu, Halinda ini masih sering ketemu atau masih dekat tidak dengan sahabatnya? Masih Kak. Oke, masih sering dekat gitu ya. Nah, dari yang kalian ceritakan tadi, saya menangkap kalau kalian itu di satu sisi ingin menjauhinya, tapi di satu sisi lagi, kalian itu masih dekat dengannya. Nah, kalian sadar gak sih kalau bahwa hari itu bertolak belakang gitu? Di satu sisi kalian ingin menjauh, satu sisi lagi kalian masih dekat dengannya. Soalnya kalian masih memberikan peluang untuk dia terus-terusan membohongimu. Tapi gimana ya Kak, saya itu merasa kasihan Kak. Saya itu tidak tega kalau teman saya kesusahan Kak. Oke, kamu nggak tega gitu ya, atau merasa kasihan kalau melihat dia kesusahan. Lalu, mana yang benar-benar ingin kamu lakukan sekarang? Saya ingin tetap berteman sama dia dan ngobrol dengan dia Kak. Tapi saya tidak seintens yang dulu Kak. Dan saya akan tidak terbuka lagi Kak sama dia Kak. Karena saya sudah kecewa sama dia Kak. Oke, itu hal yang sangat bagus ya Kak Linda. Itu sangat bagus untukmu dan juga sahabatmu. Dan sepertinya kamu juga punya hati yang lembut dan mudah berempati gitu ya, sehingga kamu mudah merasa kasihan gitu ya pada sahabatmu itu. Itu artinya kamu juga mau memaafkan dia gitu ya. Iya Kak. Tapi gimana ya Kak? Saya tuh merasa dimanfaati dan dikhianati terus menerus Kak. Dari situ saya sering tidak percaya lagi sama orang lain Kak. Oke, saya mengerti sekali perasaanmu. Nah, kalau saya boleh tahu, kalian sendiri masih sering berpikir kejadian tersebut enggak sih? Masih Kak. Oke, masih memikirkan ya. Nah, kalau boleh tahu, lebih bangun apa aja sih kalian tuh kembali memikirkan kejadian tersebut? Setiap ada orang yang mendekati saya Kak, saya selalu berjaga jarak gitu Kak, tidak ingin mengobrol sama orang lain Kak, karena saya takut Kak, takut dikhianatin dan dimanfaatin lagi Kak sama orang, dan saya selalu teringat kebohongan-kebohongan sahabat saya ini Kak. Oke, jadi kalian sulit percaya pada omongan itu karena pengalaman buruk yang diberikan oleh sahabat itu ya, sehingga kamu membatasi gitu untuk teman-temanmu yang sekarang ini yang ingin dekat denganmu gitu, karena kebohongan atau pengkhianatan yang diberikan oleh sahabatmu itu ya. Iya Kak, betul. Iya betul Kak. Atas sudah cerita kalau saya masih kecewa dan masih ngerasa tidak bisa percaya lagi sama orang lain Kak. Cerita itu normal ya kali juga. Karena sepengalaman saya, orang yang merasa sakit setelah dikhianati itu sangat wajar sekali dari sekarang di seorang tersebut. Nah, kalau dalam psikologi, hal itu namanya trust issue, kondisi di mana seseorang itu lebih berhati-hati gitu ya dalam setelah merasakan rasa sakit tersebut gitu ya. Nah, biasanya orang yang mengalami trust issue itu dia membutuhkan waktu untuk menerima kejadian tersebut dan itu pengaruh positif yang baru gitu ya untuk membangun rasa percaya diri kembali. Ya Kak. Kalau boleh tahu Kakak itu pernah nggak sih ngerasa dikhianatin dan dimanfaatin oleh teman Kakak sendiri?
kalau saya boleh tahu, kakak tuh bisa untuk percaya diri sama orang tuh kayak gimana ya kak? Menurut saya sangat pernah Kak Linda. Saya juga kebetulan pernah mengalami hal yang sama yang sekarang Kak alami. Ya, saya dulu pernah dibohongi atau dihianati oleh teman dekat saya juga. Nah, dari situ saya sadar kalau nggak semua orang itu sama dengan teman dekat saya ini sebelumnya gitu ya. Dan dari situ saya juga mau tuh memulai untuk percaya lagi pada teman-teman saya yang sekarang gitu. Kemudian dari situ saya mulai mengenal teman-teman saya yang sekarang ini lebih dekat lagi gitu ya, lebih dalam lagi sehingga saya tidak terjebak di rasa sakit yang sama gitu ya, atau enggak dibohongin terus-menerus gitu ya oleh teman dekat saya yang baru ini gitu. Kurang lebih seperti itu sih saja pengalaman yang saya kerja. Oh gitu ya kak. Kalau saya boleh tahu lagi, kakak kan punya mama kan? Boleh gak sih saya tahu teman kakak tuh pernah nggak cerita sama kakak karena dia dihianatin dan dimanfaatin juga nggak seperti saya ini. Dan kalau boleh tahu teman kakak tuh bisa sembuh tuh karena apa kak? Tentu saja pernah ya ada beberapa teman-teman saya juga yang cerita mengenai hal yang sama yang kalian alami saat ini. Dan mereka tersebut mereka tuh awal-awal membutuhkan waktu, jadi kalian waktu untuk menerima kejadian tersebut. Kemudian mereka juga punya niat yang kuat untuk membangun rasa percaya itu lagi, sehingga itu memudahkan proses mereka untuk membangun rasa percaya itu ya. Selain itu mereka juga memulai hubungan kecil yang sederhana ya dengan teman-teman sekitarnya, seperti saling menyapa dengan teman-teman sekitarnya. Kemudian mereka juga mulai ngobrol-ngobrol ringan, sehingga dari obrolan ringan itu tercipta rasa nyaman. Dari mereka mulai terbuka tuh dengan teman-teman yang di hati itu dari obrolan yang tersebut. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa teman saya ini juga menyadari gitu ya, kalau tidak semua orang itu sama dengan orang yang mereka percaya sebelumnya dan mengkhianatinya gitu. Kurang lebih seperti itu sih paling tidak pengalaman teman-teman saya. Oh gitu ya kak. Nah saya itu udah capek kak cerita terus menerus sama orang lain kak, dan saya akan belajar yang untuk terbuka dan untuk share sama orang lain seperti teman kakak dan kakak kak. Tentu itu sangat bisa ya kalau enggak memang perlu proses yang lumayan panjang. Tapi kalau enggak pasti bisa melakukan hal tersebut, dan Kalinda sudah memiliki niat yang kuat tersebut, sehingga itu memudahkan proses Kalinda untuk membangun rasa percaya itu lagi ya. Karena pada dasarnya semua orang termasuk Kalinda itu berhak kembali pulih dan sembuh gitu ya dari rasa sakit yang sebelumnya Kalinda terima. Kalau gitu ya kak, terima kasih ya kak ya dikasih saran. Sama-sama Kalinda. Nah, ngomong-ngomong, ada nggak sih hal atau kegiatan apa itu yang Kalinda sering lakukan seperti ini dan bisa membuat Kalinda itu merasa damai, tenang, atau happy gitu? Ada kak, itu saya sering menulis kak, bukan cuman hal tentang khayalan ataupun tentang diri saya sendiri kak. Saya kalau setiap menulis itu pasti kan merasa damai dan adem kan. Semua beban saya tersalurkan dalam tulisan kak. Wah, itu sangat bagus sekali ya Kalinda. Menulis bisa jadi cara yang paling sehat untuk kamu menuangkan apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan saat itu. Dan kalau boleh, Kalinda teruskan ya menulis itu. Siapa tahu dengan menulis itu jadi cara atau suatu hal yang selama ini kamu cari-cari gitu ya, ada Maya dan
kebahagiaan yang selama ini kamu cari-cari di hal lain ternyata ada pada menulis tersebut gitu ya. Dan siapa tahu juga dengan menulis terciptalah suatu karya yang bisa dibaca oleh banyak orang gitu ya Kak Linda. Ya Kak, saya senang banget tahu yang kemarin itu saya dapat keramaian dan saya juga merasa tidak terlalu beban lagi Kak dan tidak memikirkan kebohongan-kebohongan teman saya ini Kak. Nah, kalau gitu kira-kira apa sih yang ingin kalian capai? Bisa sedikit konseling kita hari ini? Nah, saya akan berusaha untuk mengajarkan, berusaha mengobrol dan menyampaikan karya, dan saya akan tetap menulis, dan saya akan menulis untuk mencari kedamaian, dan saya juga akan terus percaya lagi sama orang, akan terbuka. Oke, itu tujuan yang sangat bagus ya Kak Linda. Itu bisa menjadi hal yang luar biasa yang akan kamu lakukan gitu ya. Dan saya sangat senang sekali mendengarnya selain itu. Semoga kamu juga bisa melakukan hal tersebut. Iya Kak, terima kasih Kak atas sarannya. Oke, sama-sama Kak Linda. Oke, setelah ini apa yang ingin Kak Linda lakukan? Saya akan melakukan seperti yang menulis tentang kedamaian dan saya akan mulai terbuka lagi sama orang lain dan saya akan menyapa atau mengajak ngobrol orang lain Kak. Oke, itu sama yang sangat bagus ya Kak Linda. Saya sangat bangga sekali dengan perubahanmu dan pernyataanmu. Dan saya yakin kau pasti bisa melakukannya. Dan bahkan tanpa kamu sadari, kamu sudah melakukannya sekarang dengan berani bercerita kepada saya yang biasanya orang lain di kehidupanmu gitu ya. Iya Kak. Nah, kalau boleh tahu, Kak Linda akan melakukan hal tersebut kapan? Besok Kak. Oke, kalau besok, lalu kapan saya bisa memastikan kalau hal tersebut benar-benar kalau dilakukan? Minggu depan ya Kak. Oke, baik. Jadi minggu depan kita ketemu di hari dan jam yang sama ya, untuk melihat perkembanganmu dalam mencoba berinteraksi dan mencoba percaya lagi gitu ya dengan teman-teman di sekitar kamu. Nah, gimana kalau Ida setuju akan hal tersebut? Setuju Kak. Oke, kalau setuju dan setelah obrolan panjang kita tadi, menurut kalian sendiri nih, apa sih yang membuat kalian itu atau penyebab kalian itu bisa sampai seperti itu gitu untuk share teman-teman kalian sebelumnya? Saya itu kadang cepat percaya sama orang dan saya itu tidak bisa menilai sifat orang itu terlebih dahulu Kak. Oke, berarti kamu sekarang udah mengetahui ya apa sebabnya, kemudian bagaimana kamu menyikapi akan hal tersebut jika terulang kembali gitu ya. Iya Kak, saya sudah tahu Kak, saya akan mencoba untuk mencari tahu dulu sifat-sifat orangnya dan saya akan saya akan terbuka juga baik tapi tidak menutup diri saya Kak. Oke, itu bagus sekali ya Kak Linda. Nah, setelah kita melakukan responsor tadi, kalau Kak Linda ingin kejadian itu lagi, apa sih yang mau dirasakan? Masih ngerasa sakit atau kecewa nggak sih? Enggak, saya sudah lebih baik dan saya juga udah berpikir bahwa teman saya pasti ada alasan dari masalah itu. Oke, berarti kalian sekarang udah menerima gitu ya kejadian tersebut, kemudian kalian juga berdamai akan rasa sakit itu.
dan saya sangat senang sekali mendengarnya. Oh iya Kak, saya sudah lebih lega dan sudah lebih baik sekarang ini. Oke, alhamdulillah ya Kak Dinda, bahwa Dinda sudah merasakan lebih baik atau lebih damai gitu ya. Nah, kalau boleh tahu langkah nyata apa sih yang akan harus Anda lakukan untuk merasakan rasa damai itu gitu? Nah, apa yang saya akan ambil itu akan masuk bisa dan saya tetap akan terbuka lagi sama orang lain dan saya akan mencari kedamaian Kak. Oke, itu rencana yang sangat bagus ya Kak Dinda. Dan semoga kamu juga diberikan kemudahan untuk melakukan semua langkah dan usaha yang akan kamu lakukan setelah ini. Dan itu artinya kamu juga udah bisa mulai berpikir jernih ya, udah mulai nyaman, kemudian kamu juga udah mulai berdamai akan rasa sakit itu gitu ya Kak. Iya Kak, terima kasih ya Kak sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama Kak Linda. Nah, sebelum kita tutup sesi closing kali ini, boleh kita berdoa terlebih dahulu Kak Linda? Boleh Kak. Oke, kita berdoa dalam hati ya. Berdoa dengan berdoa selesai. Nah, semoga dengan doa tadi, langkah-langkah yang akan kalian lakukan setelah ini diberikan kemudahan dan diperlancar gitu ya semua prosesnya. Nah, kita tutup sesi konseling kali ini dengan baca alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Tana. Sama-sama, terima kasih juga kalian udah menyempatkan datang hari ini. Masih ada dia.